Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman? Hari ini kita belajar lagi yuk tentang ini dia, Organisasi Pergerakan Nasional. Jadi kita akan ngebahas tentang organisasi apa aja yang ada di Indonesia, khususnya di masa kolonial. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk teman-teman yang baru bergabung. Untuk organisasi pertama itu kita ada Budi Utomo. Budi Utomo didirikan di Jakarta 20 Mei tahun 1908. Pendirinya itu ada Dr. Sutomo, ada Dr. Cipta Mangunkusumo, Dr. Gunawan, dan RT Aryo Tirtokusumo. Tujuan Budi Utomo dibentuk adalah membantu anak-anak Bumi Putra yang kekurangan dana. Tapi ini khususnya untuk di bidang pendidikan semuanya ya teman-teman. Karena Budi Utomo itu dipelopori oleh pemuda-pemuda dari Stovia, tapi mereka sadar akan keadaan bangsanya. Karena pada dasarnya teman-teman, kesadaran nasional itu bisa melalui pendidikan, organisasi politik, dan kemasyarakatan yang menghasilkan cara pandang kita, cara pandang yang baru terhadap penjajahan di negara kita. Namun teman-teman, eksistensi dari Budi Utomo ini semakin hari semakin menurun. Karena kenapa? Karena Budi Utomo hanya dikhususkan untuk orang-orang Jawa dan Madura saja. Makanya sebenarnya tujuan dari Budi Utomo itu sendiri sebenarnya ingin mencapai kemajuan Jawa dan Madura melalui pendidikan. Untuk yang kedua itu kita memiliki Serikat Islam atau dulunya itu adalah Serikat Dagang Islam, didirikan tahun 1909 di Surakarta oleh Kiai Haji Samanhudi dengan nama ini dia Serikat Dagang Islam. Tapi di tahun 1913 diubah namanya menjadi Serikat Islam. Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa Serikat Islam ini berdiri di 10 September 1912 oleh Hos Cokro Aminoto. Dengan tujuannya teman-teman ada dua, memajukan semangat dagang masyarakat Indonesia, dan yang kedua menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teman-teman, organisasi yang ketiga itu ada namanya Indis Party. Itu didirikan tanggal 25 Desember 1912. Tokohnya itu kita tahu pasti ya, 3 serangkai, yaitu Ki Hajar Dewantara, baru Cipto Mangunkusumo, dan Dewes Dekker. Ini dia teman-teman. Ini sebenarnya teman-teman tujuan didirikannya Indis Party ini yang hanya satu, yaitu menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Jadi memang pure untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian teman-teman, di sini juga aku kasihkan sedikit organisasi Islam, ada 3, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dengan MAI atau Masyumi. Dia tujuannya satu, bertujuan memajukan pengajaran berdasarkan agama Islam. Muhammadiyah itu didirikan di Yogyakarta teman-teman 18 November 1912 yang bertujuan mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya 31 Januari 1926. Juga sama mempersatukan organisasi-organisasi Islam. Sedangkan MIAI atau Masyumi itu didirikan di 21 September 1937. Kemudian teman-teman, organisasi selanjutnya itu namanya Partai Komunis Indonesia, Indis Social Democratic Peranage. Ini di tahun 1914 berdiri ISDP di Semarang oleh Sneveld dan Smaun. ISDP ini berubah nama menjadi PKI pada tahun 1920. Kemudian teman-teman ada namanya Perhimpunan Indonesia, didirikan di Bandung tahun 1927. Sorry ya teman-teman, di situ aku ada double tape ya. Tokoh pendirinya itu ada Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Hatta, Nazir Pemunca, Gunawan Mangunkusumo, dan Ali Sastro Mijoyo. Kemudian organisasi yang terakhir yang aku ingin tampilkan di sini teman-teman, yaitu Taman Siswa. Ini didirikan oleh Suwardi Suryaningrat yang tadi Ki Hajar Dewantara tadi, itu di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922. Taman Siswa bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebudayaan Indonesia. Gitu teman-teman. Hanya singkat organisasi yang aku tampilkan, organisasi pergerakan nasional kali ini.
Dan video kali ini juga begitu singkat teman-teman. Nanti kedepannya akan kita bahas lagi mengenai sejarah-sejarah nasional. Thank you for watching teman-teman. Kalian udah support aku sampai sejauh ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.